Oke, jadi hal yang paling bikin saya males ketika ngeliput sebuah event di luar studio atau kerja di luar studio adalah ketika device saya baterainya habis. Tapi sebagai teh entusias pasti saya bawa powerbank dong, masa nggak bawa? Malu-maluin. Cuman masalahnya powerbank yang saya bawa itu paling adapternya cuma support 5 watt atau 10 watt. Ngecas sih ngecas, tapi lama banget dan nggak kompatibel untuk laptop saya. Sampai akhirnya Vivan ngirimin sebuah device yang sampai akhirnya Vivan ngirimin saya sebuah powerbank yang kompatibel atau cocok untuk laptop. Sebenarnya semua powerbank itu bisa untuk ngecas laptop asalkan laptopnya support. Masalahnya yaitu tadi karena powerbank sekarang itu kebanyakan belum support yang 45 watt. Jadi di sini ada 3 produk dari Vivan dan kita akan bahas yang paling menarik dulu, yang paling kompatibel untuk laptop karena dia memiliki daya 45 watt. Namanya adalah Vivan VPB L20. Ketika lihat dayanya yang 45 watt dan kapasitasnya yang 20.000 mAh, saya kira harganya bakalan 400 ribuan lah. Tapi coba kalian tebak harga aslinya berapa? Ternyata harganya ya 400 ribuan. Lebih tepatnya 445 ribu. Dan dengan harga segini mungkin kalian ngira mahal banget powerbank aja 400 ribu. Tapi ketika udah dilihat apalagi dipegang ya, menurut saya harga segini masih murah karena secara build quality solid banget. Untuk bahan materialnya menggunakan aluminium alloy dan untuk powerbank yang sudah menggunakan bahan aluminium itu akan lebih tahan panas dan juga lebih aman. Ngomongin soal aman, powerbank ini juga sudah memiliki 9 smart protection. Mulai dari temperature protection, short circuit protection atau kalau bahasa Jawanya kongslet, terus ada reset protection, voltage protection dan lain-lain yang intinya anggapan kalau kita ngecas HP pakai powerbank bisa bikin rusak, gak bakal kalian temuin di powerbank Vivan yang satu ini. Dan tentu yang paling saya suka dan yang paling cocok dengan kebutuhan saya adalah support chargingnya yang 45 watt. Vivan mengklaim kalau powerbank ini bisa mengecas MacBook Pro sampai penuh hanya dalam waktu 1,5 jam. Sayangnya saya nggak punya MacBook Pro, tapi kemarin udah saya coba pakai laptop yang juga tipis dan ringan. Jadi di sini ada XP Spectre yang input chargernya dia menggunakan Type-C dan juga support power delivery. Nah, asalkan kalian punya laptop yang seperti ini ya, yang input chargernya itu pakai Type-C dan juga support power delivery, itu bisa menggunakan powerbank ini. Di situ juga ada Legend ya, Legend itu juga bisa pakai Type-C. Sebentar, yang di belakang kamera lagi lari ngambil. Nah, ini namanya adalah Yoga Slim 7i. Jadi dia juga pakai Type-C juga. Cuman kemarin nggak saya coba di Legion ini, di Yoga Slim 7i ini. Yang saya coba adalah di XP Spectre dan dalam waktu 1,5 jam dia dari 10 itu bisa ke 100%. Jadi waktu pengecasannya ya sekitar 1,5 jam lah. Dan ketika saya coba untuk running Cinebench R15 pakai powerbank ini kondisi dicas, seperti yang kalian tahu laptop itu bakalan lebih keluar performanya ketika dia kondisi dicas karena terbantu dengan adapter yang punya daya. Nah, powerbank ini dayanya 45 watt dan ketika saya running Cinebench skornya juga tinggi dibandingkan dengan yang tidak dicas. Jadi intinya support 45 wattnya ini bukan gimmick. Dan karena kapasitasnya yang besar ini, kalau digunakan untuk ngecas HP bisa berkali-kali. Untuk iPhone 12 Pro Max yang punya kapasitas 3687 mAh, dia bisa cas 3 kali dan masih sisa 1 titik indikator. Ngomongin indikator, di bagian sampingnya ini ada 4 ya. Jadi 1 titiknya itu 25%. Kalau full berarti 100%. Terus untuk portnya dia ada 2 input. Pertama ada micro USB dan juga ada Type-C. Nah, Type-C-nya ini bisa jadi output juga atau bisa untuk ngecas device selain untuk bisa ngecas powerbank-nya. Dan Type-C-nya juga sudah support power delivery untuk ngecas produknya Apple. Dan juga ada port Type-A yang support Quick Charge 3.0 yang fast charging juga kalau buat ngecas HP Android yang juga support Quick Charge. Terus untuk fitur lain yang menurut saya juga menarik, powerbank ini bisa digunakan untuk ngecas 3 device sekaligus secara bersamaan, nggak perlu ganti-gantian. Jadi di harga segini buat saya pribadi yang sering menggunakan laptop, mending saya invest atau kehilangan 400 ribu daripada saya kehilangan momen ketika saya lagi kerja. Tapi karena kapasitasnya gede terus pakai aluminium dan memang segmennya untuk laptop, jadi bobotnya berat dan dimensinya pun juga cukup tebal. Tapi kalau kalian pengen powerbank yang lebih tipis, lebih compact dan juga lebih ringan, Vivan juga ada. Namanya adalah VPB N10.
Secara dimensi lebih tipis, lebih kecil dan enteng banget dengan bobotnya hanya 197 gram dengan ketebalan 13 mm aja. Jadi mau dibawa kemana aja lebih enak. Tapi kapasitas baterainya ya separuhnya yang tadi dengan 10.000 mAh. Harganya juga separuhnya 244.900. Terus karena segmennya bukan untuk laptop, jadi dayanya itu enggak 45 watt. Separuhnya juga 20 watt. Tapi keuntungannya dengan dimensi yang lebih tipis dan juga lebih kompak seperti ini, untuk waktu pengecasannya lebih cepat ketimbang yang 20.000 mAh. Dari 0 ke 100% dia hanya butuh waktu 3,5 jam. Cepat banget untuk sebuah powerbank yang kapasitasnya 10.000 mAh. Dan walaupun harganya selisih separuh, tapi fitur keamanannya tetap sama dengan yang versi 45 watt tadi. Jadi juga ada 9 smart protection yang bikin aman untuk ngecas HP apapun. Terus bahannya juga sama-sama menggunakan aluminium alloy. Cuman karena keterbatasan kapasitas baterai, jadi beberapa fitur juga dipangkas. Kalau yang 45 watt tadi 20.000 mAh, ini 10.000 mAh. Ini bisa untuk ngecas 3 device sekaligus, yang ini hanya 2 device sekaligus. Jadi kalau misalkan kalian ngecas 2 device secara bersamaan, karena dia 20 watt jadi 10 watt 10 watt. Jadi bukan 20-20. Kalau 20-20 kan jadinya 40 ya. Makanya biasanya kalau misalkan kalian ngecas entah di powerbank atau di adapter yang memiliki 2 output secara bersamaan, itu bakalan lebih lama ketimbang kalian ngecas hanya dengan 1 output. Untuk yang versi compact, portnya juga lebih ringkes karena dimensinya yang tipis 13 mm tadi. Jadi untuk portnya cuma ada micro USB, terus ada Type-C yang support power delivery, bisa jadi input dan juga output, sama juga seperti yang versi 45 watt. Dan ada satu Type-A yang juga support Quick Charge 3.0. Fiturnya nggak dipangkas, yang dipangkas adalah jumlah port output dan juga inputnya karena keterbatasan space dari dimensinya. Dan ketika saya coba untuk ngecas iPhone 12 Pro Max, dia bisa untuk 2 kali pengecasan dan masih ada sisa. Jadi ya 2 kali pengecasan, sisa sedikit lah. Tapi kalau HP kalian adalah iPhone 8 atau iPhone SE yang cuma memiliki 1821 mAh, ya bisa berkali-kali. Terus biar ngecas kedua powerbank ini lebih aman, kalian bisa beli juga adapter dari Vivan. Karena adapter dari Vivan ini sudah support dengan Vivan Quick Charge. Powerbanknya support dengan Vivan Quick Charge. Jadi kalau keduanya support, yang terjadi adalah jodoh, klop. Jadi lebih aman. Selain lebih aman, juga lebih cepat untuk waktu pengisiannya. Untuk outputnya pakai Type-C, support power delivery juga untuk produk Apple. Terus untuk charging dayanya 20 watt. Untuk dayanya standarnya adapter yang ukurannya kecil dan compact seperti ini. Lebih enak untuk dibawa kemana-mana. Terus bahan materialnya menggunakan plastik ABS yang tahan panas. Kalau plastik adapter yang nggak tahan panas, itu paling umurnya cuma 1 bulan. Karena kalau misalkan udah overheat, temperaturnya terlalu panas, chip yang ada di dalamnya rusak, jadi adapternya ikutan rusak juga. Tapi kalau plastik ABS, dia lebih tahan lama karena dia lebih tahan panas. Terus untuk harganya, adapter ini juga nggak terlalu mahal. Kalau kita lihat dari dayanya yang 20 watt, terus dia pakai Type-C juga, ini mirip seperti charger originalnya Apple. 20 watt pakai Type-C. Kalau originalnya Apple, wah, bisa di atas 300.000. Ini cuma Rp80.000 aja. Untuk link pembelian dari ketiga device ini, kalian nanti bisa langsung cek di kolom deskripsi. Terus untuk ketiga produk Vivan yang kita bahas ini tadi, walaupun adapternya yang harganya di bawah 100.000, garansinya sama-sama 1 tahun. Jadi kalau ada apa-apa, kalian tinggal klaim aja. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari powerbank dari Vivan. Kalau saya pribadi sih paling suka yang 45 watt ini ya, karena sesuai dengan kebutuhan saya yang sering banget kerja pakai laptop. Kalau yang ini mungkin buat kalian yang suka traveling, karena dia tipis banget 13 mm dengan bobot nggak sampai 200 gram. Enak untuk dibawa mobile. Terus untuk ngecas powerbanknya atau kalian punya produk Apple, kalian bisa cobain adapter Vivan yang pakai Type-C 20 watt ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.